Ada sebuah paradoks besar dalam konteks sosial politik Indonesia kontemporer saat ini. Derasnya dan terbuka lebarnya arus informasi justru membuat masyarakat semakin terjebak dalam kebisingan tanpa makna, budaya diam yang permisif, dan kritik kosong yang tidak produktif. Di sisi lain, Indonesia juga menyimpan potensi besar dalam bentuk gerakan akar rumput, idealisme pemuda, energi sosial yang tersembunyi. Namun, energi tersebut kerap tidak terkonversi menjadi perubahan struktural karena kekosongan logika aksi, tidak adanya kepemimpinan nilai, dan lemahnya kesadaran kritis. Jadi menurut teori Freire ya, tahun 70, saya ingin berdialog, mempertanyakan kembali idealisme kritis yang selama ini dianggap mendasari gerakan moral di Indonesia. Menurut pendapat saya, idealisme bukan hanya harus punya standar moral, tapi juga strategis dan rasional. Pemikiran ini berpijak dari kerangka teori Paul Freire, Pedagogy of the Oppressed, Umar Said, dan apa yang saya pelajari dari Gus Dur, tokoh yang selalu ada di batin saya sampai saat ini. Gus Dur adalah rujukan moral dan praksi sosial yang kontekstual Indonesia. Logika adalah alat perjuangan, sedangkan idealisme ini adalah fondasi etika. Jadi bukan sekedar emosi moral atau retorika. Idealisme secara filosofis merujuk pada pandangan bahwa ide, nilai, cita-cita itu adalah dasar dari realitas sosial. Dalam prakteknya, seorang idealis adalah pribadi yang mengarahkan tindakannya berdasarkan prinsip luhur seperti keadilan, kebebasan, kemerdekaan, pembebasan ya. Namun idealisme ini bisa menjadi utopis jika tidak disertai dengan logika dan strategi yang memadai. Dalam pergaulan sehari-hari kita sering mendengar istilah idealis. Biasanya istilah itu disematkan pada orang yang dianggap mempertahankan prinsip atau nilai, meskipun prinsip atau nilainya tidak populer. Namun apa arti sebenarnya kata idealis? Dalam ilmu sosial, idealisme mengacu pada pandangan dunia yang menempatkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kesetaraan, kebenaran, kemerdekaan sebagai pusat perubahan sosial. Aliran ini berakar pada pemikiran Plato, Immanuel Kant, dan dalam era kontemporer ini dianut tokoh-tokoh seperti Paul Freire dan Mahatma Gandhi. Dalam pendekatan Freire, idealisme bukanlah pelarian dari kenyataan, bukan sama sekali, bukan terjerembab dalam budaya diam. Idealisme tetap berupa komitmen transformatif yang bertolak dari kesadaran kritis atas penindasan dan bertujuan menciptakan dunia yang lebih manusiawi. Komitmen transformatif ini harus mampu berdialektis, merespon tiap pertarungan sosial, politik, psikologi, maupun ekonomi. Jadi ketika kata idealis disematkan pada orang yang memilih diam, lari dari pertarungan demi tidak kompromi, maka menurut saya itu adalah penyematan yang sangat serampangan. Lari dari pertarungan adalah memilih untuk kalah. Realisme dalam ilmu politik menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi real, kekuasaan, dan kepentingan. Sebagaimana dikembangkan oleh Machiavelli ya, dan realis modern seperti Hans Morgenthau, manusia adalah makhluk rasional, digerakkan oleh kepentingan. Oleh karena itu, keputusan politik harus didasarkan pada analisis empiris dan kehati-hatian yang strategis. Bukan semata-mata cita-cita moral atau apalagi emosi ya. Secara metodologis, idealisme dan realisme ini sering tampak seolah bertentangan. Idealis adalah tentang normatif, tentang bagaimana seharusnya berpolitik. Sedangkan realis bicara tentang konteks, deskriptif, empiris, bagaimana realitas politik kita sebenarnya saat ini. Konflik ini tampak dalam pendekatan kebijakan publik, dalam diplomasi, pendidikan, bahkan dalam agitasi juga. Seorang idealis mungkin menolak kebijakan ekonomi pasar bebas demi keadilan sosial. Sementara seorang realis yang menganggap bahwa kebijakan tersebut perlu. Kenapa? Demi stabilitas makroekonomi. Kita harus memilah hal ini dari perspektif yang dialektis.
Jadi bukan berhenti pada sekedar mempertentangkan, tapi menempatkan dalam posisi yang tepat. Jika hanya sebatas mempertentangkan, kita hanya menjadi agitator tanpa pikir, tanpa analisis. Jadi peneriakan kata neolib, penindasan atau otoriter ini harus dibongkar ya, ditempatkan dalam konteks sistem budaya, sistem sosial, sistem ekonomi, dan politik hukum Indonesia secara utuh. Dari pendekatan dialektis, baik Hegelian maupun neo-Marxis, perbedaan ini tidak bersifat oposisi biner, melainkan merupakan ketegangan yang kreatif, yang dapat melahirkan sintesis praksis yang baru ya. Paul Freire menekankan bahwa kesadaran kritis ini harus disertai aksi yang nyata, praksis. Supaya apa? Supaya tidak jatuh pada idealisme kosong, verbalisme. Artinya, nilai dan cita-cita ini harus bergerak melalui realitas sosial yang konkret. Saya sangat suka pada Gus Dur. Gus Dur ini dalam praktek politiknya mencontohkan bahwa nilai-nilai ideal Islam dan kemanusiaan ini dapat diwujudkan melalui manuver-manuver realis dalam sistem politik Indonesia yang kompleks. Jadi tidak beku ya, tidak diam, tapi terwujud dalam realita. Nah, pendekatan yang dipakai itu selalu menunjukkan keberanian. Saya bisa lihat Gus Dur punya mental baja, dia mental seorang petarung. Ini jadi contoh ya, sampai akhir hayatnya dia adalah petarung. Idealisme yang dilepaskan dari realitas dapat menjadi sangat berbahaya. Idealisme itu menjadi utopis, tidak implementatif. Idealisme yang mengawang-awang akan bergerak menutup kemungkinan negosiasi, menutup kompromi yang produktif. Revolusi sosial pasti gagal jika tidak siap menghadapi dinamika kekuasaan. Sebaliknya, realisme yang tanpa pijakan moral pasti akan menjadi oportunisme atau sekedar teknokratis belaka. Ia akan berjalan melanggengkan status quo tanpa mampu membuat perubahan sosial. Nah, karenanya kita butuh sintesis antara berpikir dengan idealisme namun berjejak pada realita. Dalam praktek politik, pemimpin besar dunia yang berhasil adalah mereka yang justru mampu memadukan idealisme dan realisme. Nelson Mandela misalnya, dia memimpikan persatuan rasial, ini idealisme ya. Tapi apa? Langkah-langkahnya adalah langkah-langkah kompromi yang cermat terhadap kekuatan politik kulit putih. Ini realisme. Jadi idealisme dan realisme sesungguhnya adalah dua perangkat epistemologis dan praksis yang dapat saling memperkuat. Dalam konteks Indonesia yang menghadapi krisis kepercayaan, polarisasi sosial, keletihan moral, saat ini diperlukan banyak pemimpin dan orang-orang yang mampu bermimpi besar sekaligus bertindak nyata. Ya, saya harap kita semua ada di posisi itu.